Bincang UMKM kali ini kita berada di salah satu pengrajin batik Pauman di Kabupaten Indramayu. Kita akan ngobrol santai dengan pemiliknya yaitu Ibu Atun ya, terkait dengan bisnis batik Pauman ini. Simak liputannya ya. Di sini ada ini proses nembok. Itu nembok, kalau ini nutup. Nutup itu jadi kita warna yang kita inginkan itu ditutup dengan lilin. Misalnya itu kan warna biru, kita ingin hasil akhirnya itu warna biru, jadi beberapa motif kita tutup dengan warna biru. Kalau ini prosesnya apa nih? Kalau itu nembok juga sama, menutup semua background batik itu dengan lilin. Jadi nanti hasil akhirnya juga biru nanti. Ini sama juga? Ini nutup, ini nanti ada hasil akhirnya 3 warna. Ini motif peta Indonesia. Tuh, ini peta Indonesia. Tuh. Ini peta Indonesia, ini biasanya dijual ke orang Jepang. Ada di sana. Ini proses apa? Ini nutup juga. Ini nutup ini proses 2 kali. Jadi kalau kita ingin warna putihnya ini kita rubah dengan warna lain, maka prosesnya mulai dari awal lagi. Jadi kita nutup bagian yang motif ini dengan lilin untuk merubah warna putih yang ada di batik. Jadi 2 kali proses biasanya namanya. Nah, yang itu Ibu itu namanya proses isen-isen. Jadi isen-isen itu memberikan isian pada sketsa awal motif batik, biasanya dengan titik-titik, dengan garis-garis, dengan hiasan lah yang ada di dalam motif itu kita hias. Itu namanya isen-isen. Biasanya di belakang ada proses juga. Ini tempat pembuatan lilinnya. Ini lilinnya. Jadi lilinnya kita proses sendiri. Ini wajan-wajan besarnya direbus terus diracik kayak bikin adonan gitu untuk menghasilkan lilin yang nanti nggak akan pecah kalau ditekuk-tekuk. Ini kan ini ya untuk proses beberapa warna itu kan harus ditekuk itu nggak akan pecah. Nah, nanti di sini juga ada proses ngelorod. Ngelorod tuh jadi tong ini isinya air untuk merebus lilin-lilin yang ini. Batik yang ada lilinnya direbus pakai air besar, nanti lilinnya rontok semua. Proses apa ini? Ini batik cap. Ini batik cap. Ini batik cap. Ini semua cetakan-cetakan batiknya untuk batik cap, ada semua prosesnya. Jadi kalau tadi batik tulis menggunakan canting, kalau batik cap itu menggunakan cetakan batik ini. Wajannya juga berbeda. Kalau yang tadi kan kayak wajan ya, kalau ini lebih lempeng. Ini kan nanti harus begini. Caranya itu kan begini. Jadi harus datar biar bisa ditaruh. Nanti setelah itu ditempel di dalam ini di meja cetakan. Hasil akhirnya kayak ini. Ini setelah dicetak. Jadi kalau batik cetak itu hasilnya lebih rapih karena sudah ada pola-polanya, sudah pakai cetakan tinggal ditempel-tempel aja. Jadi sedikit kesalahan misalnya dalam gambar itu nggak ada, soalnya udah ada polanya. Nah, Bu Atun, terkait dengan batik Pauman ini, apa sih yang membedakan dengan batik yang lainnya? Kalau batik Pauman tuh pertama dari motif. Dari motifnya itu kita sudah ada 50 motif yang sudah dihak cipta. Kemudian kalau di batik Indramayu itu batik Pauman itu motifnya lebih detail. Jadi biasanya itu dari ujung ke ujung itu full. Dan jarang menggunakan pola. Misalnya ini bagian tangan, ini bagian badan, ini bagian leher, itu tidak. Biasanya itu full seperti kain sinjang, kayak kain tapih.
Itu yang batik Poman. Kemudian juga kalau batik Poman itu lebih banyak ke bentuk lengkung, bulat, jadi benar-benar luas tuh. Banyak lengkungan, banyak apa namanya bulatan, banyak titik-titik itu di Indramayu. Jadi lebih banyak lengkung-lengkung lah gitu. Nah 50 batik itu hafal nggak Bu Atun? Di beberapa aja mungkin ya, di antaranya ada ini motif kembang gunda, ada motif obar-abir, ada motif teratai, terus ada motif ini iwak etong, kapal kandas, ada batik Skarnim, ada lasemurang, ada merak ngibing, terus ada motif batik apa ya, obar-abir, kereta kencana itu. Banyak ya? Ada sawat beskuit, sawat riwa, wah banyak sekali. Banyak. Soalnya mereka itu dulu sejarahnya motif batik itu diciptakan dari motif-motif flora fauna yang ada di sekitar, yang biasanya digunakan oleh penduduk sekitar gitu. Ini adalah usaha turun-temurun, ini warisan dari orang tua. Jadi kebetulan kita hanya meneruskan yang sudah ada gitu. Sebenarnya sih justru lebih berat mempertahankan keberadaan batik ini daripada memulai dari awal gitu. Jadi rata-rata pekerja di sini kebetulan sudah pada pulang, itu rata-rata mereka udah puluhan tahun, ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun. Dan pembatik yang perempuan itu juga rata-rata dari neneknya, ibunya dulu batik di sini. Jadi pembatiknya itu warisan buat saya, usahanya juga warisan buat saya. Jadi saya berusaha gimana caranya tetap eksis dan tetap bisa maju, nggak ketinggalan zaman dengan apa yang sudah diwariskan ke saya. Itu dulu nama batiknya batik Skarnim, itu sekitar tahun 70-an. Itu sudah lama ya? Sudah lama. Nah kemudian tahun 2008 itu baru saya yang pegang. Dari 2008 itu berganti nama menjadi Batik Bintang Arut dan saya yang ini pegang. Kalau pemasaran mayoritas di lokal ya, karena kita banyak untuk penggunaan batik ini untuk apa? ASN, untuk dinas-dinas. Kemudian juga ada beberapa di luar kota yang selalu pakai batik kita. Dan yang cukup membanggakan itu ada dari Jepang, itu tiap bulan ada trip and tour, ada rombongan pecinta batik orang-orang Jepang itu selalu tiap bulan datang ke sini. Itu maksimal biasanya tuh 13 orang. Jadi tiap bulan mereka datang wisata ke ini makanan khas Indramayu. Lalu ke sini mereka memilih motif batik itu sendiri, belajar membatik dan belanja batik khas Indramayu. Iya. Sukanya ya apa ya? Sukanya itu kalau batik itu setelah kita kreasi, kita bikin, itu terus lihat di jalan orang pakai batik kita itu rasanya luar biasa gitu. Tidak tergantikan dengan materi yang kita dapat gitu. Itu kebanggaan luar biasa, itu batik yang kita bikin itu. Nah mungkin dukanya itu mungkin lebih ke hambatannya itu karena di sini yang membatik itu istri-istri nelayan. Jadi mereka membatik saat suaminya pergi nelayan. Jadi kalau suaminya datang nelayan mereka bubar semua. Jadi kalau misalnya kebetulan ada order batik dan suami mereka pada datang, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain istilahnya tuh. Jadi udah nggak ada pekerja karena mereka udah off semua gitu. Kalau suami mereka datang itu mereka udah full di rumah untuk melayani suami. Kalau kumpul semua ini kebetulan udah pada pulang 20. Jadi di tiap-tiap proses membatik itu masing-masing punya keahliannya itu apa. Jadi nggak semua pembatik itu bisa disuruh merengreng, disuruh isen-isen tuh nggak semuanya bisa. Jadi setiap pembatik itu punya keahlian masing-masing gitu dan dibayar berdasarkan keahliannya. Jadi misalnya ada yang ibu itu tadi isen-isen, satu hari dapat berapa potong, nanti kita kalikan dengan upah isen-isen. Ada yang nutup, nanti kita kalikan dengan berapa ia dapat upah nutup, berapa helai, nanti dikalikan upahnya kan beda juga. Kalau kita tuh karena hitungannya bukan per hari, hitungannya per minggu. Jadi tiap hari Sabtu kita ngelorot. Tiap hari Sabtu kita ngelorot itu sekitar
50-60 batik. Kalau paling murah itu batik cap ya, yang kombinasi cetak, cap, sama yang tadi ditutup itu ditulis. Itu di harga 135. Yang paling mahal itu sekarang ada di Complongan, batik tulis Complongan dan warna alam. Itu bisa sekitar 1,5. Nah, Bu Atun, dalam 1 bulan ini rata-rata omsetnya berapa ya, Bu? Omset tergantung ini ya, tergantung, kadang-kadang ada bulan-bulan tertentu yang rame, ada bulan-bulan tertentu yang sepi gitu. Ya mungkin sekitar berapa ya Pak? 50 mungkin. 50. Mungkin. Oke teman-teman, kita akan lihat ya batik Pak Oman. Di sini di rak ini biasanya batik cap kombinasi tulis yang tadi ini kisaran di harga 135. Kemudian ini juga batik cap. Nah, di sini ada batik tulis. Ini batik tulis kisaran di harga 400. Ini tulis semua, ini batik cap. Karena di sini ada ASN yang tiap hari Selasa pakai kebaya, jadi kita juga kombinasikan dengan ready stock kebaya. Ada baju-baju jadi, kemudian ada spray. Nah, di sini ada batik yang kualitasnya agak bagus. Ini harga 200-an. Kemudian ini rak ini khusus untuk rak biasanya untuk tamu-tamu Jepang. Ini semua batik ini desainnya Ibu Yumiko Kasyu. Dia itu ya, ini tuh pecinta batik yang benar-benar mencintai batik dan membuat batik Indramayu itu dikenal banyak orang di kalangan orang-orang Jepang khususnya. Ini semua desainnya beliau. Ini jadi desain-desainnya khusus dari mereka. Di luar yang 50, ini desainnya dari mereka semua, tapi tetap mengangkat kebudayaan Indramayu. Jadi seperti ini, ada orang nelayan apa, jadi bentuknya itu seperti komik yang sedang bercerita, batiknya itu kalau orang Jepang. Biasanya tamu-tamu Jepang yang ada di beli ini. Kemudian ini ada batik Complongan. Ini batik-batik Complongan. Complongan. Ini yang sudah ini udah hak cipta ya, ada tangga istana, ada motif sisik. Dan ini alatnya. Complongan itu jadi sebelum di awal proses tadi itu batiknya ditusuk dengan menggunakan jarum ini. Ini jadi hasil akhirnya ada titik-titik seperti ini. Kalau yang nggak ada complongan tetap mulus, background warna putihnya tetap utuh. Kalau ini ada titik-titik. Satu-satunya di dunia batik Complongan itu cuma ada di ini. Ya, mungkin dari saya, karena batik Indramayu hanya, kalau nggak kita siapa yang mau melestarikan batik, khususnya motif-motif batik Indramayu. Mungkin buat teman-teman semua, mari kita sama-sama menjaga, lestari motif-motif khusus yang sudah dihak cipta, motif-motif Indramayu ini agar tidak hilang dan tidak diambil orang.